Bapak Ibu, selamat Paskah sekali lagi saya sampaikan. Ini topik ini saya disclaimer dulu. Disclaimer pertama adalah topik ini pernah dibawakan di khotbah serial GPB Pancoran Rahmat tahun lalu di Prapaskah pada masa Prapaskah. Terus terang sebetulnya bukan dari panitia juga yang minta, panitia hanya minta khotbah serial. Lalu saya menantang diri saya sendiri untuk membahas topik ini bersama dengan dua topik yang sudah kita bahas Senin 2 minggu berturut-turut. Turun ke dalam kerajaan Mamaut ini terus terang ini topik yang banyak perdebatan, sedikit referensi, tapi sangat kalau buat saya ini luar biasa menyentuh. Ini salah satu topik favorit saya. Jadi Bapak Ibu, eh, pembahasan tentang ini terus terang buat saya sendiri ini belum selesai di apa ya, kajiannya tuh belum benar-benar dapat yang pasti, tapi ini menarik sekali untuk kita mulai bahas karena tidak banyak orang bicara soal ini, referensinya juga tidak banyak, tapi tafsirannya cukup memadai, cukup banyak. Turun dalam kerajaan maut. Peristiwa turun dalam kerajaan maut itu jadi antara Jumat setelah Tuhan Yesus mati, sebelum subuh, minggu subuh, ketika Tuhan Yesus bangkit. Jadi ketika Jumat Tuhan Yesus mati, lalu jenazahnya diturunkan, harus segera uh, dirawat, diurus, karena begitu masuk hari Sabat, yaitu Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore, mereka tidak boleh melakukan apapun. Ini Sabat pada waktu itu boleh dibilang Sabat dalam duka. Sepulangnya murid-murid dari kubur, sebagaimana ketentuan hari Sabat setelah mereka memakamkan Tuhan Yesus, para murid pulang ke tempat masing-masing dan tidak melakukan pekerjaan apapun, termasuk masak dan pekerjaan rutin lainnya. Mereka masuk dalam ketentuan hari Sabat. Sepulangnya dari kubur, bayangkan ya, sepulangnya dari kubur setelah memakamkan, mereka masuk dalam ketentuan hari Sabat, tidak boleh bekerja termasuk memasak dan pekerjaan rutin lainnya. Sebetulnya kegiatan orang Yahudi pada hari Sabat adalah beribadah. Tapi dapatkah mereka beribadah seperti biasa? Tentunya tidak. Tentunya tidak karena mereka itu masih diliputi duka dan trauma yang pasti karena kejadiannya itu terjadi depan mata mereka. Lalu ada berbagai perasaan negatif yang bercampur. Yang pasti sedih, kehilangan, marah, menyesal. Mungkin mereka menyesal karena tidak berdaya melakukan apapun. Mereka takut, mereka bingung. Pokoknya kebanyakannya perasaan yang negatif. Jauh dari kata sukacita, habis hujan tampak pelangi, waktu Tuhan indah pada waktunya itu jauh dari mereka. Sedih, kehilangan, marah, tapi tidak berdaya. Yang pasti, tidak seorang pun dari murid-murid Tuhan Yesus yang dapat merawat jenazah karena mereka harus tunggu sampai hari Sabat lewat. Itulah kenapa di kitab Injil dicatat bahwa Maria dan Maria-Maria yang lain, ada Maria Magdalena, ada Maria Ibu Yesus, dan seterusnya, datangnya minggu subuh. Lalu kita lihat lagi. Setelah Sabtunya, tidak ada catatan sama sekali tentang apa yang terjadi pada hari ini. Kitab Injil itu sama sekali tidak mencatat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes berhenti sampai di pemakaman, penguburan, lalu nanti mereka bercerita lagi di hari Minggu. Tidak ada catatan sama sekali tentang apa yang terjadi pada hari ini, hari antara kematian dan kebangkitan.
Kesunyian ini adalah misteri ilahi yang indah dari episode karya Kristus di dunia, tapi sayangnya Bapak Ibu, misteri di Sabtu Sunyi ini seringkali terabaikan, apalagi kalau gereja suka mengadakan perayaan Paskah itu justru di Sabtunya. Jadi hari Jumat itu perjamuan kudus, peringatan kematian Kristus, justru hari Sabtunya dipakai buat segala lomba. Nanti pengumumannya di hari Minggu. Nah, misteri ilahi yang indah yang sebetulnya indah sekali untuk dihayati di hari Sabtu, akhirnya hilang begitu saja. Kita lihat ya. Kalau menurut pengakuan iman, setelah Yesus mati di kayu salib, badan tubuhnya dikubur, sementara rohnya itu turun ke dalam kerajaan maut. Nah, Bapak Ibu, rupanya kalimat yang dirumuskan oleh pengakuan iman rasuli, belum tentu diterima oleh semua gereja, semua denominasi. Banyak perdebatan di kalangan teolog dan denominasi gereja tentang perlu atau tidak rumusan ini masuk dalam pengakuan iman rasuli. Ini kritik Bapak Ibu. Kritiknya begini, biasanya kita kalau mengajak, termasuk kami ya, pelayan firman. Biasa kami kalau mengajak jemaat untuk mengaku iman rasuli, ajakannya berbunyi begini, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Ternyata tidak semua gereja mengaku pengakuan iman rasuli karena ada kalimat ini salah satunya. Ada yang tidak mencantumkan kalimat ini, ada yang di-skip, ada yang mencantumkan tapi dalam tanda kurung, artinya boleh dibaca, boleh tidak, tapi kalau diucapkan bersama, biasanya tidak dibaca. Ada yang mencantumkan tapi tidak diucapkan. Kalau GPIB dicantumkan dan diucapkan. Walaupun pengakuan iman rasuli ditulis dalam bahasa Yunani dan dirumuskan secara bertahap dan bertahun-tahun oleh bapak-bapak gereja perdana, bahasa Yunani dan bahasa Latin, tapi konsep Yudaisme sebagai yang dari mana Yesus dan para rasul mula-mula berasal, tentang kemana orang setelah mati, harus tetap disebut supaya kematian Yesus itu memenuhi syarat seseorang untuk dinyatakan benar-benar mati. Jadi walaupun ini dirumuskan oleh bapak-bapak gereja yang berkembang di dunia barat, tapi konsep agama Yahudi tentang kemana orang setelah mati itu tetap harus disebut. Kalau tidak, Tuhan Yesus dianggap tidak benar-benar mati. Kalau di Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi pada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dimulai dari ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit. Artinya, ketentuan untuk benar-benar turun ini harus diperlihatkan. Itulah kenapa turun dalam kerajaan maut itu masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita lanjut. Nah, konsep dunia orang mati menurut Yudaisme adalah suatu kondisi di mana tubuh orang yang sudah mati kembali menjadi tanah, tapi rohnya berada di dunia orang mati. Ini nih percakapan kita di Philadelphia, saya pernah ada di diskusi ini bahwa ada tubuh, jiwa, dan roh. Ternyata begini nih konsepnya nih. Tubuhnya kembali menjadi tanah, tapi rohnya berada di dunia orang mati. Dunia orang mati tidak sama dengan neraka. Kalau dalam bahasa asli, dunia orang mati itu disebut dengan Sheol, bahasa Ibrani, ataupun Hades, bahasa Yunani, bukan Hades ya. Ini bahasa Yunani, Hades.
Sheol ataupun Hades. Dipahami sebagai tempat keberadaan orang setelah kematian. Kalau neraka itu bahasa aslinya Gehenna. Gehenna ini di Matius 25 ketika Tuhan Yesus bicara soal perumpamaan talenta, tentang penghakiman terakhir, bahwa orang yang tidak mengembangkan talentanya itu akan masuk ke penghukuman yang kekal, ada kertak gigi dan ratapan. Nah, itulah Gehenna. Tapi dia berbeda dari dunia orang mati. Dunia orang mati yang mana? Yang begini nih. Dunia orang mati dalam pemahaman Yudaisme tetap harus dijelaskan berdasarkan pemahaman mereka tentang kosmologi. Jadi kalau menurut orang Yahudi, Bapak Ibu, tempat kita hidup, nih di gambar ini ya, tempat kita hidup itu bumi, earth, on earth. Di atas bumi ada langit. Di atas langit ada air. Disitulah, di paling atas itulah Allah bertahta. Ini kalau bahasa kitab Kejadian dia pakai istilah Hasamayim. Samayim tuh langit, Hasamayim tuh langit di atasnya. Hasamayim. Di atas bumi ada langit, di atas langit ada air, di atas air disitulah ada tempat Allah bertahta, the firmament. Di bawah bumi itu ada dasar bumi dan samudra raya, ocean. Nah, dalam dasar bumi itulah ada dunia orang mati. Nah, ini nih, Sheolnya di sini. Sheolnya. Makanya Kuan Iman bilang turun ke dalam kerajaan maut. Jadi dia mengarah benar-benar ke bawah bumi. Nah, sekeliling langit dan samudra raya adalah daerah yang tidak terukur di Ibis. Ini kosmologi ini baiknya selalu ada di benak Bapak Ibu setiap kali membaca apa yang ditulis di Alkitab. Supaya kita ngerti kenapa di kitab Kejadian ditulisnya Allah memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Karena pemahaman mereka tentang kosmologi itu begini. Di dunia itu dikelilingi oleh air. Nah, penjelasannya ada di doa Yunus. Bapak Ibu ingat ya cerita Yunus yang diutus ke Niniwe, tapi dia melarikan diri ke Tarsis, lalu Allah menurunkan badai, sehingga akhirnya orang seperahu itu bilang, ini siapa ini yang penyebab dari masalah ini? Lalu Yunus akhirnya dibuang ke laut dan dimakan ikan. Di Yunus pasal 2, kalau Bapak Ibu pernah menyimak doa Yunus, dia bilang begini, ini Yunus pasal 2 ini. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan ku dengarkan suaraku. Kau dengarkan dan kau dengarkan suaraku. Ini gambar dalam yang kecil ini Bapak Ibu, yang tadi kita lihat di slide sebelumnya. Tengah-tengah dunia orang mati. Ketika Yunus masuk ke dalam perut ikan dan ikan itu masuk ke bawah bumi, Yunus menggambarkannya sebagai itulah dunia orang mati. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, ini ketika dia dimakan ikan. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Yunus menggambarkan satu jarak yang jauh. Jarak dari dunia orang mati ke bait Allah yang digambarkan di atas gunung Tuhan, dan itu buat mereka itu sebagai tempat simbolisasi dari tempat tertinggi. Jadi Yunus memperlihatkan atau menggambarkan dia ada di dunia orang mati yang paling bawah, sementara Allah itu ada di tempat yang paling tinggi dan jaraknya itu cukup jauh. Ini masih sambungannya.
Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, di ibis, lumut lautan membelit kepalaku. Nih, di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Ini karena dia di dalam perut ikan. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ini perhatikan kalimat ini lagi. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Kalau buat orang Indonesia, liang kubur itu di dalam tanah. Tapi dalam pemahaman ini, liang kubur itu ya inilah dunia di bawah air, di bawah tanah emang. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringat aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tadi diperlihatkan jarak yang jauh, tapi jarak yang jauh itu tidak menghalangi Allah untuk mendengar doa orang di dunia orang mati. Kira-kira begitu. Nah, Matius 12 ayat 40 menuliskan, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari, 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari, 3 malam. Jadi ini sambungan dari Senin lalu, Bapak Ibu, bahwa every detail, setiap detail yang terjadi selama proses penyaliban, kematian, bahkan sampai kebangkitan, itu semua sudah tertulis di perjanjian lama. Jadi ini bukan peristiwa yang terjadi spontan pada saat itu, tapi semua sudah tertulis. Jadi Matius menuliskan, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, anak manusia, Tuhan Yesus akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Hitungannya. Ini sampai kemarin kita mau merayakan Paskah, ini hitungan ini masih jadi perdebatan di antara umat GPIB. Selama 3 hari. 3 hari itu terhitung dari jam kematiannya. Jam kematian Yesus jam 3 siang. Inilah hari pertama, yaitu hari Jumat. Jumat jam 3 siang. Memasuki Jumat jam 6 sore, itulah hari kedua. Menurut perhitungan waktu orang Yahudi. Orang Yahudi menghitung mulainya hari dari sore. Di kitab Kejadian itu ditulis berulang kali. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Karena mereka mulai hari dari sore. Jadi jam 6 sore ini masuk hari Sabat. Hari kedua dimulai dari jam 6 sore. Makanya jenazahnya harus cepat-cepat dikubur. Sabtu jam 6 sore adalah hari ketiga. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, hari Ahad, hari Minggu, Yesus sudah bangkit, dia tidak ada di dalam kubur. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menghitung, seharusnya hitungan masa raya Paskah tidak bisa lepas dari konteks ini. Karena kalau dihitung dari konteks atau dari hitungan orang Indonesia nggak ketemu. Jumat jam 3, tapi minggu subuh itu sudah bangkit, itu nggak nyampe 3 hari. Jadi kalau bicara soal waktu masa raya Paskah, itu tetap harus memperhatikan konteks jam atau waktu Yahudi. Tapi setelah perayaan ini bukan hanya milik orang Kristen di Israel, tapi juga milik kita, kita juga perlu bijak untuk melihat bahwa kita memulai hari itu dari jam 00. Nah, ini kemarin jadi perdebatan. Jadi stolanya gantinya kapan gitu. Masa bertahun-tahun jadi orang Kristen nggak ngerti kapan gantinya. Kira-kira gitulah. Kita lanjut. Urusan 3 hari itu udah selesai. Nah, sekarang ada buku bagus. Terus terang ini buku bagus Bapak Ibu. Cuman saya sendiri, mungkin Bapak Ibu lebih fluent dari saya ya. Kalau saya baca buku ini mesti berulang-ulang dan sampai sekarang belum selesai. Karena bahasanya nggak mudah. Jadi baca, ulang lagi, lihat kamus, ulang lagi gitu. Tapi intinya bagus. Mysterium Pascal. Ada seorang teolog Katolik bernama Hans Urs von Balthasar.
yang memunculkan Sabtu Sunyi sebagai momen yang tidak kalah penting dengan Jumat Agung dan Minggu Paskah. Dia membangun teologi Sabtu Sunyi. Keren banget. Keren, tapi saya belum selesai terus terang karena bacanya susah. Bahwa Yesus itu benar-benar mati tepat sebagaimana yang dialami oleh manusia pada umumnya. Jadi memperhatikan konteks Yahudi, dia memang harus berada, Yesus harus berada di dunia orang mati, yaitu bagian bumi paling bawah, benar-benar dalam keadaan yang pasif total, bukan pura-pura mati. Nah, menurut Baltasar, keren banget ini. Ketika Yesus berada di dunia orang mati, sesungguhnya ia sedang berada dalam solidarity in death. Christ had remained with his soul in Hades for as long as his body lay in the tomb. Jadi kalau tubuhnya itu dikubur, rohnya, jiwanya juga mati. Mati maksudnya Baltasar ini mati nggak ada basa-basi, nggak ada pura-pura, nggak ada kemana-mana. Solidarity in death. Berada di antara orang mati, ini masih pendapatnya beliau ini. Berarti Yesus ada di antara mereka sebagai orang berdosa, bukan karena penderitaan di atas salib itu nggak cukup. Kan penderitaan di atas salib itu sudah membuktikan bahwa Yesus sama dengan manusia pada umumnya, yang tubuhnya terluka, tubuhnya tersiksa, dan seterusnya. Tapi dia juga harus mengalami secara utuh apa yang dialami oleh orang berdosa, yaitu berada di dunia orang mati. Kalau tidak sampai di dunia orang mati, artinya dia belum sepenuhnya menunjukkan solidaritasnya dengan kita yang berdosa. Nah, 2 Korintus 5, teorinya Paulus adalah dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, untuk benar-benar menunjukkan solidaritas dengan orang berdosa, ya dia harus masuk sampai ke bawah itu, turun sampai ke bawah itu. 1 Korintus 15, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, ini kembali bicara soal solidaritas. Solidaritas dengan Adam akan bertemu dengan solidaritas dengan Kristus. Solidaritas dalam kematian akan bertemu dengan solidaritas dalam kebangkitan. Jadi kalau kita satu solidarity dengan Adam yang mati karena dosa, nanti kita akan masuk dalam solidaritas dengan Kristus, yaitu dalam kebangkitannya. Ada lagi teori. Ini juga bagus. Kalau ini agak ringan, tapi tetap aja saya belum selesai baca semua. Tapi ini lebih ringan dari yang tadi. Nah, Alan Lewis, dia seorang teolog kelahiran Scotland. Dia tidak tertarik untuk membahas apa yang terjadi pada Yesus di dunia orang mati, tapi dia lebih jauh menafsirkan topik keheningan, term kehenian, silence, yang terjadi antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Jadi dia tertarik untuk melihat keheningannya selama Sabtu Sunyi, Holy Saturday atau Easter Saturday, berdasarkan narasi yang terdapat dalam keempat Injil tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Dari sini, Bapak Ibu, lahirlah apa yang disebut teologi antara, teologi in between. Nah, aku suka sekali barang ini nih. Teologi in between, teologi in between. Antara kematian dan kebangkitan. Nah, itu yang dibilang antara, teologi antara. Bingung nggak tuh? Ada realitas iman Kristen yang sangat
eksistensial antara kematian dan kebangkitan. Ini dibilang teologi in between. Teologi in between itu bicara tentang the divine absence, ketika Allah dikira tidak ada. Ketika Allah dikira tidak ada, tapi justru saat itulah Allah sedang berada sepenuhnya dalam penderitaan, ketakutan, kebingungan, bahkan perasaan seperti ditinggalkan. Ini bahasa lebih sederhana dari yang disampaikan Baltasar, bahwa Allah sedang berada dalam solidaritas bersama dengan yang menderita, yang ketakutan, yang kebingungan di Sabtu Sunyi. Jadi ini bukan bicara di bawah kubur, Bapak Ibu. Kalau si Louis ini dia bicara yang di atas kubur. Berangkat juga dari Ayub 2. Kalau Bapak Ibu ingat cerita waktu Ayub pertama kali mengalami segala kesusahan itu, dan sahabat-sahabatnya datang, Eldad, Bildad, dan Sofar, mereka bertiga itu diam. Saking prihatinnya terhadap kondisi Ayub. Mereka diam tuh selama 7 hari, bayangkan, diam aja, nggak bisa apa-apa. Nah, itulah yang juga menjadi gambaran tentang Allah yang dikira tidak ada, karena Allahnya diam. Kenapa diam? Diam itu untuk menunjukkan solidaritas dengan yang menderita, yang ketakutan, yang kebingungan, dan seterusnya. Teologi in between, dia juga bicara tentang iman dan harapan dalam ketidakjelasan. Iman dan harapan manusia pada hari Sabtu itu, yang tergambar dari murid-muridnya yang menyendiri, yang diam itu, berada dalam penantian akan karya keselamatan Allah yang utuh. Jadi di hari Sabtu Sunyi itu, posisi iman kita tuh iman yang menunggu. Ini dibilang in between, iman yang menunggu. Lebih jelasnya begini, penebusan itu sudah terjadi di kayu salib, oke? Tapi hidup baru belum datang. Nah, ini yang dibilang teologi in between. Penebusan itu sudah terjadi di kayu salib, tapi hidup barunya belum datang. Pengakuan akan adanya ruang bagi yang selamat dari dosa, tapi belum dapat segera melanjutkan hidup. Ini yang membangun teologi in between. Di kemudian hari, ini buku yang saya suka sekali. Nah, kalau ini saya baca bolak-balik. Spirit and Trauma, Theology of Remaining. Ini Shelley Rambo punya buku. Saya pakai ini juga di beberapa materi kita sebelumnya. Suffering That Remains, Hari Sabtu Sunyi. Shelley Rambo mengembangkan teologi Louis menjadi lebih dekat, bahwa Sabtu Sunyi itu bukan hanya milik para murid, tapi itu juga terjadi dalam pengalaman hidup kita sebagai orang beriman. Jadi ini ternyata bicara bukan hanya apa yang dialami oleh murid-murid setelah kematian Yesus sebelum kebangkitan, tapi ini juga ternyata bicara soal pengalaman hidup kita sebagai orang beriman. Bagus sekali bukunya. Nah, keberadaan Sabtu Sunyi tidak bisa diabaikan, ini kata Shelley Rambo ya, hanya karena kita ingin segera melompat dari kematian ke kebangkitan. Jadi Shelley Rambo itu sekali lagi menegaskan bahwa Sabtu Sunyi itu penting. Nggak usah buru-buru bilang habis hujan tampak pelangi. Waktu Tuhan apa yang terbaik, indah pada waktunya, nggak usah buru-buru bicara itu. Tapi dia lebih melihat begini, trauma yang terjadi hari Jumat belum tentu telah berakhir hanya karena hari Minggu telah tiba. Ini bagus sekali. Perhatikan baik-baik ya. Trauma yang dialami oleh murid-murid di hari Jumat
belum tentu sudah selesai, sudah pulih, langsung berubah jadi sukacita hanya karena hari Minggu telah tiba. Memang pada waktu kebangkitan Kristus mereka sukacita, tapi rasa takut itu kan tetap ada toh. Buktinya setelah perempuan-perempuan itu melihat kubur kosong, mereka kembali ke murid-murid dan sampai Tuhan Yesus hadir di tengah mereka, mereka tetap berada di ruang tertutup. Itu dibilang oleh Shelley Rambo, suffering that remains. Bagi yang masih tertinggal di Sabtu Sunyi, kehadiran Allah terasa karena ada Roh Kudus yang juga ikut tinggal bersama kita untuk memberi kemampuan bertahan dan memunculkan pelan-pelan daya juang. Jadi bukan berarti ketika kita berada di Sabtu Sunyi, Allah itu tidak berproses. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu dia ada, sebetulnya Alkitab menggambarkan dengan sangat jelas dari sejak dunia diciptakan roh Tuhan itu sudah ada. Roh Allah melayang-layang di atas bumi itu kan Kejadian 1 ayat 1. Tapi diperkenalkan, ditegaskan secara figur, secara sosok itu oleh Tuhan Yesus dan semakin terasa siapa dia, semakin berdampak setelah peristiwa turunnya Roh Kudus. Tapi bukan berarti Roh Kudus itu nggak ada sebelum itu. Jadi Roh Kudus itu ada di antara murid-murid untuk memberikan mereka kemampuan bertahan. Murid-murid itu tidak sampai kocar-kacir, tidak sampai frustasi, lalu melakukan hal-hal yang tidak baik, itu karena Roh Kudus. Dan memunculkan pelan-pelan daya juang. Ini bagus sekali. Dari sini kita terinspirasi gini Bapak Ibu. Merayakan Sabtu Sunyi. Jadi kalau Sabtu Sunyi itu dirayakannya gimana? Dengan lomba-lomba? Enggak. Kalau menurut materi ini enggak gitu caranya. Merayakan Sabtu Sunyi berarti merayakan solidaritas Kristus yang sempurna dengan manusia berdosa. Bahwa pada saat itulah sempurnalah kesamaan Yesus dengan kita, sama-sama masuk ke dunia orang mati. Merayakan Sabtu Sunyi berarti mengakui dan menerima hak Allah untuk diam. Emangnya kalau Allah itu nggak boleh diam? Emangnya kalau kita nanya harus selalu cepat dijawab? Itu kan tuntutan di grup-grup WA kan? Kok kita nanya didiemin aja sama pengurusnya, didiemin aja sama itu? Itu kalau kita di grup WA. Tapi kalau Sabtu Sunyi itu beda. Merayakan Sabtu Sunyi artinya mengakui dan menerima hak Allah. Allah juga berhak untuk diam. Karena kalau menurut pengalaman Ayub, diam itu seringkali menjadi sikap yang tepat ketika kita berada di antara orang berduka. Jadi ketika kita berada di kedukaan, ini muncul juga dari bukunya Shelley Rambo nih ada juga. Tidak perlulah kita cepat-cepat untuk mengatakan tidak boleh berduka. Kita kan orang Kristen, harus selalu mengucap syukur, harus selalu bersuka cita. Padahal peristiwa Paskah sendiri memperlihatkan ruang untuk berduka itu ada. Dan Alkitab memperlihatkan mulai dari Ayub sampai ke Sabtu Sunyi bahwa sikap yang tepat ketika berada di antara orang berduka adalah diam. Nggak usah bilang, sing sabar yo, nggak usah. Itu tambah nyakitin Bapak Ibu, percayalah. Merayakan Sabtu Sunyi berarti mengakui adanya ruang antara, di mana eksistensi manusia yang paling jujur di hadapan Tuhan itu diterima. Bahwa sebagai orang beriman, kita juga boleh bingung, boleh ragu, boleh frustasi, boleh trauma. Nah, yang begini-begini nih, ketika kita langsung potong dengan, hayo semangat, sabar, apalagi, itu kita menegasikan mengabaikan atau kita nggak mau tahu dengan keberadaan manusia yang paling jujur.
yaitu bingung, ragu, mungkin dia marah, mungkin dia nggak terima. Ternyata ruang antara itu ada, dan itu diterima di Sabtu Sunyi. Merayakan Sabtu Sunyi berarti ruang antara itu adalah keberadaan kita pasca kejatuhan, pasca duka, pasca kehilangan, tapi belum sepenuhnya move on, kalau bahasa sekarang. Jadi ini yang dimaksud Shelley Rambo dengan trauma itu adalah suffering that remains. Jadi kita selamat dari peristiwa yang mengancam nyawa. Kita selamat, tapi belum pulih. Nah, ada ruang antara itu. Dan ruang antara itu, kalau tadi kita ikuti, itu saatnya Roh Tuhan bekerja, mungkin tidak cepat, tapi yang pasti kalau kita ikuti cara kerja Allah, akan tumbuh daya juang untuk pulih. Tapi nggak secepat itu, nggak boleh nangis. Dia udah senang di sana, nggak secepat itu juga. Merayakan Sabtu Sunyi berarti memberi makna terhadap penantian akan kebangkitan dan pemulihan berdasarkan proses yang alami tanpa perlu diburu-buru oleh siapapun atau apapun. Ini yang dibilang tadi si Louis bilang, realitas iman Kristen yang sangat eksistensial ini diakui di sini. Eksis kan, ada bahwa kita menantikan pemulihan, tapi ternyata tidak secepat mungkin yang dialami oleh orang lain, atau tidak secepat yang kita bayangkan. Dan itu tempatnya, kalau berdasarkan rangkaian hari Paskah, itu tempatnya di Sabtu Sunyi. Mereka menantikan kebangkitan, walaupun sebetulnya murid-murid itu tidak sadar bahwa itulah saat penggenapan dari kebangkitan itu, makanya mereka masih ke kubur berharap ketemu jenazah. Tapi ternyata begitulah proses iman. Alami, nggak perlu diburu-buru, nggak perlu perkara mau bikin ibadah syukur, ayo cepat, kita mau bikin ibadah syukur ini. Orang masih air matanya masih basah, udah suruh bikin ibadah syukur, khotbahnya tentang bersukacitalah di dalam Tuhan, dan seterusnya. Oh, itu tidak tepat. Nah, terakhir. Sabtu Sunyi. Dari dalam kerajaan maut menuju kebangkitan orang mati. Terlepas dari berbagai penafsiran, kontroversi ataupun perdebatan tentang rumusan ini, rumusan turun ke dalam kerajaan maut, kita akan tetap menerima kenyataan bahwa pada hari Sabtu antara Jumat Agung dan Minggu Paskah, kita berada di ruang hampa. Terlepas dari orang mau terima atau enggak rumusan ini nih, turun ke dalam kerajaan maut. Terlepas dari orang mengartikan apapun tafsirannya. Tapi yang pasti Sabtu Sunyi itu ada. Dan hampa. Hampa ya juga karena di Injil juga nggak ada ceritanya toh. Tapi dalam kehampaan yang paling dalam itu, kita justru menaruh pengharapan yang sangat tinggi akan munculnya terang kebangkitan. Itu yang dikatakan oleh Efesus 4. Dia yang telah turun ke bagian bumi paling bawah, dia juga akan naik, dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Kalau kita berada di kehampaan yang paling dalam, justru disitulah kita menaruh pengharapan yang sangat tinggi akan terang kebangkitan. Sampai di sini, selamat melanjutkan perayaan Paskah di minggu-minggu Paskah.